Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular dengan dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rian Batiar, NRP 222322895 dari kelas RMIKC semester 1. Materi yang pertama yaitu sistem kardiovaskular. Yaitu berasal dari kata kardio yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Jadi kardiovaskuler adalah jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang bertugas mensuplai darah dari seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan sisa metabolisme. Struktur dan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung bahasa Latin atau cor adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, letak di dalam rongga toraks pada bagian mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri. Besarnya sekepal tangan, panjang 12 cm, lebar 9 cm, mempunyai berat 250-390 gram laki-laki dewasa, sedangkan 200-275 gram wanita dewasa. Batas dekstra pada ekstrem dekstra, batas sinistra pada intrakosta kelima. Yang ketiga, fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Bagian-bagian jantung. Yang pertama, serambi atau atrium dekstra, yaitu berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedua, serambi atau atrium sinistra, yaitu berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik atau ventricle dekstra, yang berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang keempat, bilik atau ventricle sinistra, yaitu berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya, katup atau valvula. Yang pertama, katup trikuspid, yaitu yang berfungsi dapat mengatur aliran darah antara atrium serambi kanan dan vertikal bilik kanan. Yang kedua, katup pulmonal, yang berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah dari vertikal bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, katup mitral atau biskupidalis, yang mempunyai fungsi untuk dapat mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium serambi dari vertikal bilik kiri. Selanjutnya, katup aorta, yang berfungsi sebagai alat untuk pembuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari vertikal bilik kiri ke aorta, arteri terbesar di tubuh. Selanjutnya, sekat atau septum. Yang pertama, atriorum, yaitu sekat yang memisahkan ruang antara atrium dekstra dan atrium sinistra. Yang kedua, septum interventrikular, yang berfungsi untuk memisah ruang antara vertikal dekstra dan sinistra. Yang ketiga, septum atrioventricularis, yang berfungsi memisah ruang antara atrium dan vertikal, baik itu antara atrium dekstra dengan vertikal dekstra dan antara atrium sinistra dengan vertikal sinistra. Selanjutnya yaitu lapisan dinding jantung. Lapisan dinding jantung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu epikardium. Epikardium yaitu berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Selanjutnya yang kedua yaitu miokardium. Miokardium merupakan jaringan otot jantung dan lapisan tebal dari dinding jantung yang terdiri dari sel-sel otot jantung atau kardiomyosit yang berkontraksi seperti sel otot lainnya, tetapi juga mengantarkan listrik untuk berkontraksi. Yang ketiga yaitu endokardium, yaitu
Lapisan yang terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan epikel suosmosa sederhana yang berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat membantu mengatur kontraksilitas. Yang keempat yaitu perikardium. Perikardium adalah jantung yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan yang mempunyai jenis utama atau fungsi utama sebagai dinding terluar jantung yang berfungsi untuk membungkus bagian epikardial dalam jantung dan mempertahankan posisi jantung, menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, memberikan pelumasan, dan menahan pembesaran berlebihan yang terjadi apabila jantung dalam tensi jumlah berlebihan. Otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah, baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Sifat dan ciri otot jantung. Yang pertama yaitu otot jantung memiliki banyak inti sel yang berada di bagian tengah. Hal ini sama dengan halnya otot lurik. Yang kedua, otot jantung memiliki daerah yang terang dan gelap. Yang ketiga, bergerak secara tidak sadar dan tidak terkontrol atau involuntar, seperti halnya otot poros. Yang keempat, memiliki serabut bercabang. Yang kelima, mempunyai diskus pembatas antara sarkomer interkalaris. Atau diskusi interkalaris adalah pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop, di mana hal ini merupakan ciri khas otot jantung. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama aorta atau arteri besar, yaitu arteri terbesar dalam tubuh manusia. Aorta merupakan arteri elastis, oleh karenanya maka dapat mengembang. Selanjutnya arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri pada sirkulasi koroner jantung yang mengantarkan darah menuju otot jantung. Kemudian yang ketiga arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah salah satu dari 2 pembuluh bercabang dari batang paru yang merupakan bagian integral dan dari anatomi jantung utuh dan merupakan pembuluh pengangkat darah oksigen ke paru-paru yang berasal dari ventrikel kanan dan memiliki fungsi untuk pembawa darah teroksigenasi. Darah yang sedikit memiliki oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Selanjutnya vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri, dan mempunyai fungsi sebagai pembawa darah kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Siklus dan bunyi jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Terdapat 2 fase siklus jantung, yaitu yang pertama sistole, yaitu jaringan otot jantung yang berkontraksi 0,3 detik untuk memompa darah keluar dari ventrikel normalnya, sistole 120 mmHg. Yang kedua, diastole, otot jantung rileks atau mengendur 0,5 detik, terjadi pada saat pengisian darah di jantung normalnya diastole 80 mmHg. NB rangnya antara sistole dan diastole normalnya 30-50 mmHg. Bunyi pertama yaitu menutup katup atrioventrikuler dan kontraksi ventrikel panjang dan rata. Yang kedua, bunyi kedua menutup katup atriotik dan pulmoner pendek dan tajam. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah panjang atau besar atau sistemik. Peredaran darah yang mengalir darah kaya oksigen atau 002 dari vertikel kiri ke seluruh jaringan tubuh sistemik. Atrium kiri, katup biskupit atau vertikel kiri, katup semilunar, trunkus, aorta, regia, dan organ tubuh seperti otot, ginjal, otak, dan lain-lain. Yang kedua, peredaran darah pendek, kecil, atau pulmonal adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Atrium kanan, katup
trikuspid, ventrikel kanan, katup, pulmonal, truncus, pulmonar arteri pulmonar kanan dan kiri, kapilar, paru, vena pulmonar, atrium kiri. Perbedaan darah sistemik dan pulmonal. Yang pertama, peredaran darah sistemik mengalirkan darah ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah pulmonal mengalirkan darah ke paru-paru. Yang kedua, peredaran darah sistemik memenuhi kebutuhan organ yang berbeda, sedangkan peredaran darah pulmonar memenuhi kebutuhan paru-paru. Yang ketiga, peredaran darah sistemik mempunyai tekanan permulaan yang besar dan mempunyai tekanan pemula, sedangkan peredaran darah pulmonar mempunyai tekanan permulaan yang rendah. Yang keempat, darah yang melewati artikel kaya oksigen, sedangkan peredaran darah pulmonar darah yang melewati arteri kaya karbon dioksida. Yang kelima, peredaran darah sistemik darah yang melewati vena kaya karbon dioksida, sedangkan peredaran darah pulmonal darah yang melewati vena kaya oksigen. Selanjutnya jenis-jenis pemeriksaan penunjang pada jantung. Yang pertama, EKG atau elektrokardiogram adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung dengan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik atau elektrokardiogram. Gambar aktivitas jantung. Yang kedua, ekokardiografi adalah sebuah metode pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar struktur organ jantung. Yang ketiga, fotoronken dada dapat melihat pembesaran jantung dan melihat kondisi paru-paru. Yang keempat, EKG treadmill yang berfungsi untuk melakukan pemantauan jantung mengukur terhadap aktivitas fisik yang dijalani. Yang kelima, MRI jantung untuk melihat gambaran jantung dan katupnya secara rinci serta untuk mengetahui tingkat keparahan dari penyakit katup jantung. Yang keenam, kateterisasi jantung, yaitu dengan dilakukannya penyuntikan zat warna atau kontras ke dalam pembuluh darah koroner dan dilakukan foto ronsen untuk melihat pembuluh darah koroner secara rinci. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.